Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan YouTube. Di kesempatan kali ini saya akan sharing kepada kawan-kawan bagaimana cara sukses untuk menyemai bibit seledri ya. Jadi banyak orang yang nggak berhasil menanam bibit seledri, nggak tumbuh-tumbuh katanya. Jadi ada beberapa tips ya yang bisa saya berikan. Yang pertama adalah ini ya, media tanam kita itu harus kita campur dengan kompos ya. Nggak bisa kita hanya mengharapkan dari tanah aja. Jadi harus ada tambahan nutrisi ya, dengan memberikan kompos ataupun kotoran sapi. Ini saya gunakan kotoran sapi ya, dicampur dengan tanah. Jadi ada kelihatan tanahnya warna kuning, kemudian kotoran sapinya itu warnanya sudah hitam. Dan ingat, kotoran sapinya harus yang betul-betul sudah masak lah ya, jangan yang baru dikeluarkan, karena kalau baru dikeluarkan itu nanti justru malah merusak. Oke. Nah, langkah pertama yang harus dilakukan adalah ketika kita sudah masukkan ke polybag seperti ini, kawan-kawan, siram dulu, basahi media tanam kita ya. Oke, sudah kira-kira lembab ya, jangan terlalu menggenang, jangan sampai tergenang ya. Kemudian ini kita padatkan. Oke. Nah, sudah rata seperti ini, kita ratakan aja ya. Oke, setelah itu kita ambil bibitnya. Nah, ini bibit dari seledri ya. Jadi butirannya halus sekali ya. Jadi kawan-kawan nanti kalau misalnya mau disemai seperti ini, jangan terlalu banyak ya. Kalau terlalu banyak nanti kita khawatir tertimpa-timpa, justru nanti malah waktu kita angkat akarnya bisa putus. Jadi ini kita tabur rata ya. Oke, cukup ya, jangan terlalu banyak. Jadi kalau tadi kita masukkan semua takutnya kebanyakan. Oke. Nah, setelah itu ini media tanamnya kita tambahi dengan ini kita pakai kotoran sapi lagi ya, atau kompos, kawan-kawan boleh juga pakai kompos. Nah, kita tabur langsung ke media tanamnya. Bahkan media tanamnya juga, atau yang kita tabur di atas ini, betul-betul gembur ya, jangan menyatu. Kalau menyatu nanti pertumbuhan akar dari seledri ini agak susah. Tipis saja, nggak usah terlalu tebal ya. Ambil yang menggumpal ini seperti ini. Oke, kan. Nah, kemudian kan kawan, tipsnya lagi, ketika sudah kita tanam seperti ini agak ditekan sedikit ya. Supaya apa? Supaya nanti bibit itu tidak kemana-mana ya. Kita khawatirkan semut itu paling senang dengan seledri, nanti takutnya dimakan ya, dibawa lari oleh semut. Nah, kemudian satu lagi untuk menjaga perakaran, nanti ketika dia tumbuh kita siram, khawatirnya kalau misalnya bergeser ke sana kemari akarnya bisa putus. Jadi kalau sudah kita agak tekan seperti ini, jangan terlalu kuat juga, nanti mudah-mudahan itu tidak lagi bergeser ya. Udah seperti ini, kemudian tambahkan lagi sedikit air ya, kita siram. Oke, sudah seperti ini. Kemudian atasnya biasanya saya gunakan ini ya, rumput atau lalang ya, kita letakkan ke dalam media tanam ini. Supaya apa? Supaya bisa tetap lembab. Oke, ini dirapikan ya. Jadi bagaimana nanti perkembangannya, jadi kita lihat beberapa hari kemudian. Oke, sekarang kita lanjutkan. Ini bibitnya sudah terlalu besar sebenarnya ya. Mohon maaf, ini udah sampai 2 bulanan. Kemarin saya lupa memindahkannya. Jadi sebenarnya sudah ada dipindahkan ke polybag besar ya, tapi dari semayan yang lain. Jadi kemarin saya lupa karena banyak kerjaan di luar, hingga akhirnya ini sekitar 2 bulanan lah. Tuh kan kalian lihat nih, bisa
pada numpuk ya. Jadi kali ini kita pindahkan. Jadi cara pemindahannya gampang sekali ya. Ini siapkan media tanam. Kita tetap di polybed ya. Media tanamnya itu campuran kotoran sapi dengan tanah. Jadi perbandingan itu 2:1. Jadi 2 tanah, 1 kotoran sapinya. Oke. Caranya gampang aja ya. Jadi kawan-kawan di sini pilih bibit yang kualitas yang baik ya. Kalau ini sebenarnya sih udah bagus semua lah saya bilang ya. Ada beberapa dan bahkan ini sudah pada besar ya. Nah, kita ambil, kita congkel seperti ini dari bawah ya. Kemudian ini kita ambil ya. Ya ini juga udah bagus nih. Ini kita, jadi satu polybed ini kita buat 2 ya. Ini juga ambil lagi nih, ini juga udah bagus nih ya. Jadi kalau ini kita tanam nanti ini sebenarnya bisa berkembang, walaupun sebenarnya keluar akarnya seperti ini nggak jadi masalah ya. Jadi kita tanamkan lagi, karena untuk seledri ini pun sebenarnya gampang sekali tumbuhnya. Oke. Ini tinggal dibuat lubang seperti ini ya, masukkan, udah ditimbun. Jadi supaya kokoh ya kawan-kawan tuh, lihat, perhatikan ini kita di sampingnya ya, di samping seperti ini kita tekan, jangan di tengah. Kalau di tengah nanti akarnya nanti pada putus. Ini juga ya jadi satu lagi kita buat ya. Ini ambil, ini sebenarnya juga ini bagus sih ya, tapi ini kita ambil yang besar aja. Ini juga ini udah bagus nih. Jadi seledri itu kalau boleh dibilang salah satu tanaman yang wajib di rumah lah ya, terutama untuk ibu-ibu, emak-emak di rumah. Jadi kalau misalnya perlu sudah ada di polybednya kan lebih mudah ya, lebih segar, dan tentu akan sangat menyenangkan kalau ada tanaman kita seperti ini di rumah. Oke. Nah, untuk tahapan selanjutnya kita harus melakukan pemupukan pada seledri kita ya. Jadi yang sudah baru kita tanam aja pun tadi ini sebenarnya bisa langsung kita kasih pupuk ya. Jadi pupuk yang kita gunakan itu kita pakai mesin Ajinomoto ya. Ini bagus sekali untuk jenis tanaman seledri ya, khususnya yang daun-daunan seperti itu, karena kandungan nitrogennya juga di sini cukup banyak. Jadi sehingga sangat membantu untuk pertumbuhan, terutama yang untuk daun lah ya. Kita target kita tuh daunnya, ini yang kita gunakan. Oke. Jadi ini gampang sekali caranya ya. Ini kita buka dulu. Kan di rumah bisa dengan 2 cara, bisa kita tabur langsung ke polybed di sini, atau kalau mau lebih mudah untuk diserap tanaman kan bisa kita kocor dulu. Jadi kita larutkan dulu di dalam air, setelah itu nanti kita langsung kita siramkan ke media tanamnya. Nah ini kebetulan saya isinya itu setengah aja ya, jadi setengah. Kemudian berapa banyak kita gunakan, kita taksir aja ya, jangan nggak usah terlalu banyak ya. Ini kira-kira ini cukup segini aja. Ini udah cukup banyak lah ya. Ini kita taburkan seperti itu. Nah kadang-kadang saya juga kurang ini ya, untuk takaran berapa nggak ada standarnya sih saya rasa, karena kalaupun terlalu banyak kita kasih juga tidak terlalu berpengaruh ya, artinya tidak akan merusak tanaman itu sendiri. Nah kalau misalnya pupuk-pupuk kimia kan tuh khawatirnya kita kalau terlalu banyak itu nanti bisa merusak tanaman. Tapi kalau untuk micin ini saya perhatikan, karena memang bisa dikonsumsi itu, kalaupun dibilang ada kimianya tuh nggak terlalu banyak gitu. Jadi lebih aman lah dibandingkan dengan pupuk-pupuk kimia yang lain. Oke, jadi dilarutkan seperti ini aja, itu mudah sekali larut ya. Setelah itu nanti langsung kita tuang ke tanaman kita.
Untuk pengaplikasiannya kawan-kawan bisa lakukan pemupukan seperti ini per minggu ya. Jadi setiap 7 hari sekali atau seminggu sekali kita lakukan pemupukan dengan menggunakan Meijin Ajinomoto. Nah, untuk yang lain misalnya merek-merek yang lain misalnya Sasa ya terserah, itu juga boleh, bisa ya kita gunakan karena dia sifatnya itu sama ya, bahannya itu sebenarnya MSG ya. Jadi kandungan karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen dan natrium ada di dalam masing-masing MSG tersebut. Jadi itu aja kan kawan kali ini, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat dan kita bisa menggunakan pekarangan rumah kita baik di belakang atau di depan rumah untuk bercocok tanam budidaya seledri ini. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.